Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional dengan benar. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan itu termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Gambar yang pertama, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Gambar yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Kemudian gambar yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Anak-anak, dari ketiga gambar tersebut, ternyata Udin dan kawan-kawan itu melakukan perilaku yang sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal itu artinya satu. Dan Ika itu artinya juga. Jadi meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Selanjutnya, berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan dan berilah tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Nah, di sini ada beberapa sikap. Yang pertama adalah bermain dengan semua teman. Bermain dengan semua teman ini adalah contoh menghormati perbedaan. Berarti kita beri tanda checklist atau centang. Kemudian yang kedua yaitu menolak pendapat orang lain. Menolak pendapat orang lain itu artinya berarti tidak menghormati perbedaan. Jadi kita beri tanda silang.
Kemudian sikap yang ketiga, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Tentu saja ini akan menyakitkan ya anak-anak, jadi ini juga termasuk sikap yang tidak menghormati perbedaan. Jadi sikap nomor 3 itu kita beri tanda silang. Kemudian sikap nomor 4, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, ini adalah sikap menghormati perbedaan, kita beri tanda checklist. Kemudian nomor 5, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Ini juga sikap menghormati perbedaan. Jadi, yang nomor 5 ini kita beri tanda checklist. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, anak-anak, ini ya rambu lalu lintasnya. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, di sini ada beberapa simbol rambu-rambu lalu lintas. Kalian diminta untuk memasangkan dengan artinya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kira-kira gambar yang pertama itu artinya apa ya? Gambar yang pertama itu artinya daerah longsor. Kemudian gambar yang kedua itu dilarang parkir. Kemudian gambar yang ketiga itu artinya jalan licin. Kemudian gambar yang keempat itu artinya dilarang berhenti. Dan gambar yang seperti panah ke atas itu artinya jalan berkelok. Nah, anak-anak, mudah ya. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor dan gobak. Cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini. 1. Buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. 2. Buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor. 3. Buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain. 4. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. 5. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. 8. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal, dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh.
Nah, anak-anak, dalam permainan gobak sodor ini atau galasin ini diperlukan suatu kelincahan agar kalian dapat melewati penjagaan. Selain itu, dalam permainan ini juga diperlukan adanya kerjasama. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.